Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Laravel. Laravel adalah salah satu framework PHP yang paling populer untuk pengembangan aplikasi web. Jadi yang dikenal karena kemudahan penggunaannya dan struktur yang rapi. Laravel menjadikan berbagai fitur yang memudahkan pengembangan dalam membangun aplikasi web. Jadi PHP ini adalah berbasis Laravel ini berbasis PHP dan ini adalah framework, dan framework itu bisa bilang untuk mempermudah kita dalam menjalankannya. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak data, tidak perlu menggunakan codingan terlalu banyak sehingga kita membingungkan diri kita sendiri. Jadi itulah Laravel. Apa saja Laravel? Tools yang kita butuhkan untuk Laravel yang sangat berguna sama Composer. Jadi Composer ini adalah alat manajemen dependensi PHP yang digunakan untuk mengolah library dan paketan instalasi Laravel. Jadi sebelum kita melakukan instalasi, yang perlu diingat adalah kita harus mendownload komposernya terlebih dahulu sebelum mendownload Laravel atau menginstal Laravel ya. Yang kedua adalah Laravel Mix, alat untuk mengompilasi dan mengelola aset CSS, JavaScript dengan menggunakan Webpack, memungkinkan pengembang untuk menggunakan preprocessor atau SAS atau list. Dan yang ketiga PHP Storm atau Visual Studio Code, editor code yang kuat dengan untuk PHP dan Visual Studio auto completion, debugging dan integrasi. Jadi yang seperti yang disebutkan di sini ini adalah editor kode atau tempat untuk kita menuangkan kode-kode kita untuk dibuat. Jadi sebenarnya tidak harus PHP Storm atau Visual Studio Code di sini. Kalian bisa memakai dengan yang lain-lain. Terserah kalian yang seenak kalian saja ya. Yang keempat, Postman, alat untuk menguji API yang memungkinkan pengembang untuk mengirim permintaan HTTP dan melihat respon dengan mudah. Jadi Postman ini adalah untuk kita melihat API dan data-data. 5. Laravel Tinker, shell interaktif yang memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan aplikasi Laravel secara langsung guna untuk pengujian dan debugging. 4. PHP Unit, yaitu framework pengujian unit yang sudah terintegrasi dalam Laravel untuk menulis dan menjalankan tes otomatis. Yang ketujuh adalah Laravel Debug Bar, paket untuk menambah toolbar debugging ke aplikasi Laravel, membantu dalam memantau query database, waktu eksekusi, dan lain-lain. Git, yaitu sistem kontrol versi untuk melacak perubahan dalam kode, memudahkan kolaborasi antar pengembang. Yang 9, Docker, untuk lingkungan pengembangan dan produksi yang konsisten. Docker membantu mengelola kontainer aplikasi. Itu bisa dibilang untuk membantu kita sebagai asisten kita. Git, yang terakhir adalah GitHub atau GitLab, platform untuk hosting kode dan kolaborasi dan tim untuk bekerja sama dengan. Jadi yang terakhir ini adalah bisa dibilang kita dapat membagikan codingan kita ke orang lain untuk dipakai atau untuk bekerja sebagai tim agar lebih memudahkan kita. Nah, oke, itu adalah tools-toolsnya, dan cara menginstal Laravel. Yang pertama, kita ke sini, dan pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus melihat di sini. Harus melihat misalnya kita PHP kita di versi berapa, sehingga kita dapat mengetahui yang versi berapa yang harus kita download Laravelnya. Terus kemudian setelah kita melihat itu,
kita harus mendownload. Di sini kita dapat dilihat bahwa kita harus mendownload PHP dan Composer seperti Exam atau Laravel Construction. Itu kita dapat menuliskan instalasi seperti yang ini. Setelah itu kalian telah menginstalnya. Oke, itulah cara menginstalnya. Terus kemudian apa itu routing? Jadi routing adalah dalam konteks itu adalah proses untuk menentukan bagaimana aplikasi menangani permintaan HTTP, get, post, dan lain-lain berdasarkan URL yang diminta. Dengan routing kamu dapat menghubungkan URL atau atau metode dalam aplikasi sehingga dapat mengambil halaman atau menjalankan logika tertentu. Itu routing adalah ya kamu menghubungkan URL dari URL yang pertama, kedua, atau yang lain-lainnya seperti itu. Dan fitur utama dalam routing itu ada 6. Pertama, definisi root adalah dan parameter root adalah Laravel menggunakan parameter dalam URL. Misalnya jika kamu dalam URL. Yang ketiga adalah rute dinamis. Kamu bisa menggunakan regex untuk memvalidasi parameter yang lebih kompleks, misalnya menerima ID numerik. Keempat, rute dengan nama. Rute bisa diberikan nama untuk memudahkan referensi dalam kode atau memudahkan ini. Yang kelima, middleware. Kamu bisa menerapkan middleware pada rute untuk mengolah akses seperti autentifikasi. Dan yang keenam adalah grouping untuk menggabungkan rute dalam satu dua yang sama. Oke, saya akan memperlihatkan contoh root di sini. Nah, ini salah satu adalah contoh root. Jadi dari sini kita akan membuat menghubungkan. Jadi misal kita membuka ini, kita membukanya dulu. Udah, tunggu sebentar. Nah, ini akan kita berpindah ke yang home di sini. Nah, seperti itu contohnya. Terus apa itu controller? Controller adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan dari pengguna bahwa data memusat bagaimana data tersebut akan ditampilkan. Tugas utama controller meliputi penerimaan permintaan. Controller menerima input dari pengguna melalui rute yang ditentukan. Kedua, mengelola data bisnis. Controller mengelola data dengan menuliskan permintaan ke model dan mengolah respons yang diterima. Misalnya mengambil data dari database, validasi input, dan mengelola interaksi bisnis. Ketiga, mempersiapkan data untuk view. Setelah memproses data, controller menyiapkan data yang diperlukan untuk ditampilkan di view. Ini bisa meliputi pengambilan data dari model atau memformat data. Yang keempat, mengembalikan respons. Controller mengembalikan respon ke pengguna dengan mengarahkan ke view yang sesuai, biasanya menggunakan metode view. Ya, seperti yang tadi juga ada di sini. Nah, di sini view. Jadi ini salah satu contoh controller juga ya. View yang terakhir. View adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan antar muka pengguna ini. Ini adalah bagian dari aplikasi yang dilihat oleh pengguna. Terus view yang menampilkan data. Video digunakan untuk menampilkan data yang diterima dari controller dalam format yang boleh dipahami oleh pengguna. Dan kedua, menggunakan blade templating. Laravel menggunakan blade sebagai engine templating yang kemudian pengembangan untuk menulis HTML dengan sintaks PHP yang sederhana. Blade mendukung inheritance, direktif, dan pengolahan data yang mudah. Yang terakhir, interaktivitas. Ini juga dapat menyertakan elemen interaktif seperti form, tautan, komponen UI lainnya dalam integrasi dengan pengguna. Jadi contohnya seperti ini. Di view kan kita dapat melihat di sini view-nya adalah ke home. Jadi kita tidak perlu menuliskan home .blade.php. Kita hanya perlu menuliskan home saja. Nanti dari sini kita akan masuk ke yang home sini. Dan seperti yang kalian lihat juga di sini saya telah menggunakan ini untuk mempermudah. Jadi ini maksudnya kita akan mengambil data codingan dari layout.main. Jadi kita lihat dari sini. Nah, jadi kita ngambil sini. Ini semua kita ambil dan kita masukkan ke dalam home tadi ya. Dan yang section content ini adalah jadi kita mengambil bagian
sectionnya saja untuk diisi apa gitu, seperti itu ya. Nah yang ini yield, dan yield ada bisa bilang jangkarnya, sedangkan yang home-nya ini adalah section ini adalah bilang talinya untuk menariknya, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.